Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Dan nikmat terbesar adalah nikmat iman. Dan nikmat meningkatkan keimanan. Bukankah para ulama klasik kita dulu saat mengajak sahabat dan saudaranya ke majelis ilmu, mereka mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, marilah kita tingkatkan keimanan kita walaupun sejenak, karena meningkatkan keimanan adalah kebutuhan dan kunci sukses kita. Dan bagaimana tidak dikatakan bahwa majelis ilmu adalah kunci meningkatkan keimanan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang beriman jika diingatkan kepada Allah, disebutkan Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka bergetar. Hati-hati mereka bergetar. Karena iman mereka, karena cinta mereka, dan karena takut mereka kepada Allah di waktu yang sama. Lalu Allah berfirman, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan, maka iman mereka pun bertambah. Iman mereka pun bertambah. Maka bertambahnya iman karena ayat-ayat Allah itu dibacakan, dikaji, dipelajari, direnungkan, dihayati. Itu akan membuat iman seorang hamba bertambah. Dan penambahan iman adalah kenikmatan yang begitu luar biasa. Karena itulah kemuliaan dan itulah kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Maka marilah kita bersyukur dan terus bersyukur kepada Allah. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, selanjutnya marilah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jamaah yang Allah muliakan, masih bersama Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah rahmati beliau, rahmati kedua orang tua beliau, keluarga beliau, dan seluruh orang yang beliau cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati
umat Islam dimanapun berada, memberikan hidayah, mengembalikan yang maksiat di antara kita ke jalan yang benar, dan yang sudah berada di jalan yang benar semoga Allah berikan keistiqomahan, amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, bab kesabaran bersama hadis Suhaib, kisah seorang anak muda, yang mendapatkan hidayah justru di tengah perjalanan menuju dosa, kemungkaran, bahkan kekufuran. Tapi itulah hidayah. Ketika Allah ingin memberikan hidayah, man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah inginkan hidayah, nggak ada yang bisa nyesatin. Tidak ada yang bisa menyesatkan. Anak muda ini disuruh mempelajari ilmu sihir, diutus langsung oleh sang raja, dan belajar dari yang terbaik, dari yang senior. Tapi apa yang terjadi? Di tengah jalan dia bertemu dengan rahib ahli ibadah, lalu ia singgah sejenak, ia dengar perkataan dan nasihat rahib tersebut dan ia terpukau. Dan itulah awal dari kebersamaan dia dengan rahib dan belajarnya dia ilmu yang dimiliki oleh ahli ibadah tersebut. Lalu ia diajarkan strategi oleh ahli ibadah tersebut agar tukang sihirnya tidak marah karena keterlambatan dia. Dan begitulah pola itu berlangsung sampai ada binatang besar yang menghalangi orang-orang yang ingin berjalan dan melewati jalan tersebut. Lalu ia berusaha singkirkan binatang itu seraya berdoa. Ia berniat untuk melemparkan binatang itu dengan batu, lalu ia berdoa meminta petunjuk dari Allah apabila ahli ibadah dan rahib yang lebih baik, lebih benar, atau lebih baik dan benar, lebih baik dan benar, maka lumpuhkanlah binatang itu dengan batu ini, tumbangkanlah binatang itu dengan batu ini. Maka ketika dipukul, binatang itu pun tumbang, dan ia yakin bahwa ahli ibadah dan rahiblah yang benar. Dan ini menunjukkan bahwa apabila kita merasa ragu-ragu terhadap sebuah perkara, kita maju mundur, mintalah petunjuk kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kasih jawaban dan mengijabah doa Anda atau mengijabah doa kamu. Dan ini lakukan anak muda, ia doa kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang benar. Karena keraguan itu ada sebagaimana orang awam. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan, selalu mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ia lapor kepada ahli ibadah, menceritakan apa yang terjadi. Dan apa kata rahib tersebut? Fa innaka satubtala. Sungguh engkau akan diuji. Engkau akan diuji. Sebuah kalimat yang di waktu yang sama sebagai sebuah kaidah kehidupan, bahwa nikmat yang Allah berikan kepada seseorang hamba itu akan melahirkan ujian. Ahli ibadah itu mengatakan,
wahai anakku, hari ini engkau lebih afdol, lebih utama dari aku. Qad balagha min amrika ma ara. Aku telah melihat performamu, talentamu, kualitasmu. Berhenti? Enggak. Wa innaka satubtala. Engkau akan diuji. Akan ada ujian dari Allah bagi orang yang Allah kasih kenikmatan, Allah kasih keutamaan, Allah kasih skill yang jago, ilmu yang kuat. Wa innaka satubtala. Engkau akan diuji. Fa ini butulita fala tadulla alai. Dan kalau engkau diuji, jika waktu itu datang, jangan sekali-sekali engkau tunjukkan orang kepada diriku. Jangan sebut-sebut nama saya ya. Fala tadulla alai. Jangan kau kasih tahu tentang saya. Hadirin Allah muliakan. Maka kehidupan pun dilanjutkan. Wa kana al-gulamu yubri'ul akmaha wal abrah. Yubri'ul akmah wal abras. Anak muda ini bisa mengobati orang buta dan orang yang sopak. Wa yudawin nas min sairil adwa. Dan mengobati manusia dari berbagai macam penyakit. Jadi anak muda ini bisa mengobati, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengobati berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Orang datang atau dia bertemu lalu diobati. Hadirin Allah muliakan. Dan itu keutamaan. Itu keutamaan. Dan ketika para ulama menjelaskan tentang ini, anak muda ini mendoakan orang-orang yang sakit tersebut sehingga Allah sembuhkan. Orang datang ke dia, diobati, didoakan, sembuh. Orang datang ke dia, diobati, didoakan, lalu Allah sembuhkan. Dan begitu seterusnya. Dari berbagai macam penyakit. Akhirnya kemampuan dan keutamaan pemuda ini pun terdengar dan diketahui oleh banyak orang. Jadi walaupun nggak pasang iklan di koran atau di TV atau di portal berita, terkenal. Word mouth marketing kan gitu ya. Dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Dan biasanya marketing kayak gitu lebih kuat. Didengar oleh semua orang. Mulai diketahui oleh si A kasih tahu si B kasih tahu si C, dan seterusnya. Maka fasami ajali sunil malik karena qad umi. Salah satu orang dekat raja itu dengar perihal ini anak muda dan dia buta karena qad umi, dia buta. Fa'atahu bi hadaya katsiratin faqal.
Lalu ini orang dekatnya raja datengin tuh anak muda. Dia bawa tuh hadiah yang banyak sekali. Dia bawa hadiah yang banyak. Faqala ma hunaka lak ajma'u in anta syafaitani. Lalu kata ini orang dekatnya raja, ini semua hadiah buat kamu. Buat kamu. Ini aku kumpulkan semuanya nih buat kamu. Tapi dengan syarat jika engkau bisa menyembuhkan aku. Kalau engkau bisa sembuhkan kebutaanku, ini semua buat kamu. Faqala inilah ashfi ahada. Lihat bagaimana anak muda ini gak terjebak. Kata dia, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Oh salah, bukan aku yang menyembuhkan. Aku gak bisa nyembuhin. Innama yashfillahu ta'ala. Karena sesungguhnya yang mampu menyembuhkan penyakitmu dan seluruh penyakit yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar yang dikatakan ahli ibadah, ini pemuda punya keutamaan. Dan gak terpancing, gak terjebak dalam pujian dan kesalahpahaman pasiennya. Nggak, bukan saya. Bukan saya. Saya hanya berusaha mengobati, tapi kesembuhan di tangan Allah. Kesembuhan di tangan Allah. Allah yang nyembuhin, bukan saya. Saya hanya berusaha obati, saya doakan, tapi kesembuhan bukan di tangan saya. Dan inilah konsep yang benar jamaah, apalagi ketika saat ini kita lagi sakit. Bukan manusia yang menyembuhkan kita. Bukankah Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, apa bunyi ayat ini? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Bukan manusia yang menyembuhkan. Allah yang menyembuhkan. Dan ini akidah kita, keyakinan kita, iman kita. Allah yang menyembuhkan. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah jika Allah ingin sembuhkan kita. Gak ada yang sulit. Maka mintalah kesembuhan kepada Allah. Dan yakinkan diri kita bahwa Allah yang menyembuhkan kita. Dan inilah keyakinan anak muda ini. Inilah ashfi ahadan. Saya nggak bisa sembuhkan siapapun. Yang menyembuhkan itu Allah. Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafak. Maka jika engkau beriman kepada Allah, da'autullaha fasyafak, maka aku akan doakan kamu. Aku akan berdoa kepada Allah untuk kamu. Maka insya Allah Allah akan sembuhkan kamu. Allah akan sembuhkan kamu. Ini pelajaran jamaah. Dan juga ini pelajaran penting bagi pengobat, bagi tenaga medis, bagi dokter, suster yang mengaku beriman kepada Allah. Ketika berhadapan dengan pasien, sampaikan hal ini. Ini kesempatan kita mengobati iman pasien kita sebelum fisik mereka. Bukankah mengobati iman pasien lebih penting? Lebih darurat? Walaupun kita sepakat semuanya penting.
kesehatan fisik pasien harus kita perjuangkan. Tapi iman ini yang menentukan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ingatkan mereka, ingatkan pasien kita tentang takdir, tentang siapa yang menyembuhkan, siapa yang berkuasa, tentang hakikat kehidupan. Lihat nih anak muda. Dan siapa pasiennya? Pasiennya adalah orang besar. Ring satunya raja. Tapi itu tidak membuat anak muda ini ciut, minder, lalu salting. Kenapa? Karena pejabat yang datang nih, aduh gimana ya, aduh aku grogi nih, aduh aku deg-degan, ini ring satunya raja, aduh nanti ngomong apa, nanti dia marah lagi. Enggak. Terus matanya enggak silau dengan hadiah yang sangat banyak. Ini semua buat kamu. Kalau kamu sembuhkan saya bukan yang menyembuhkan kamu. Yang menyembuhkan kamu Allah. Kalau engkau beriman, lihat langsung. Kalau engkau beriman, aku akan doakan. Dan insya Allah akan sembuhkan. Dan keyakinan, susah lo ngomong demikian. Dan ini bukan basa-basi, benar anak muda. Oh, dari waktu dia belajar sama rahib atau sama ahli ibadah aja, dia resiko besar kan. Itu kan kalau ketahuan mati hadirin. Dan nanti kita lihat apa yang akan dilakukan raja. Akan disiksa, akan dipukul, tapi dia tetap belajar. Dan dia sudah dipukul sama si tukang sihir, tapi nggak kapok, datang lagi. Nah, mental itu kuat, jemaah. Maka ketika berhadapan dengan pasien, dan pasiennya orang penting di negeri itu, lalu pasiennya nggak beriman, dengan tenangnya dia katakan, engkau beriman deh, nanti saya doain, maka engkau akan sembuh dengan izin Allah. Allah akan sembuhkan kamu. Jadi ini adalah peran teman-teman dokter, pejuang-pejuang medis. Sampaikan dengan santun, elegan. Dan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan sama sekali. Tapi masuklah. Ingatkan kepada tentang Allah. Arahkan pasien untuk sholat, untuk sujud, untuk zikir. Karena ini bukan hanya tentang antibiotik misalnya. Ini bukan hanya tentang MRI, walaupun semuanya penting. Tadawu wala tadawu bil haram, berobatlah, itu perintah Nabi SAW. Tapi bukankah minta pertolongan kepada Allah itu lebih penting dan sangat penting? Wasta'inu bis sabri was salah, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Bukankah kesehatan hati yang menentukan semuanya? Fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafak. Kalau engkau beriman, aku akan doakan engkau. Aku akan berdoa kepada Allah untukmu, maka insya Allah Allah akan sembuhkan kamu. Fa amana billah. Maka akhirnya orang dekat raja ini beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. Dan kalau sebuah kalimat sederhana tapi disampaikan dari keyakinan, dari lubuk hati, itu pengaruhnya besar. Beriman nih.
Muhammad bin Wasi' pernah mengatakan, Muhammad bin Wasi' rahimahullah, salah satu ulama klasik kita, menyatakan, inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Nasihat itu kalau disampaikan dari lubuk hati, maka akan masuk ke dalam hati. Bukankah banyak di antara kita orang tuanya bukan seorang orator, bukan seorang public speaker, bukan pakar bahasa, nggak bisa ngomong, tapi satu dua kalimat yang meluncur dari lisan orang tuanya bisa membuat dia nangis atau terngiang-ngiang, terus diingat, dan ketika lagi susah dia ingat itu nasihat. Padahal orang tuanya bukan siapa-siapa, ilmunya juga sangat terbatas, pintaran dia daripada orang tuanya, tapi kenapa terus meresap, merasuk, dan di saat-saat genting itu yang diingat? Karena orang tua menyampaikannya dari lubuk hati mereka, gak ada kepentingan. Gak ada ambisi dunia, gak ada basa-basi, gak ada pencitraan. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Nasihat itu kalau keluar dari lubuk hati, maka insya Allah akan masuk ke dalam hati, walaupun tidak secara mutlak. Kita tahu Abu Lahab tidak dapat hidayah dan tidak menerima nasihat dari Nabi SAW. Tapi bukankah setiap kaidah ada pengecualian? Dan yang kita jadikan parameter bukan pengecualiannya, bukan anomalinya, tapi kaidah umumnya, al-ibra bil ghalib, kata para ulama. Dalam ilmu kaidah fikih, parameternya adalah hukum mayoritas. Ketika anak muda ini menyampaikan hal sederhana tapi dalam sebuah keyakinan yang mengkristal di dalam hati dan dirinya, itu ring satunya raja bisa langsung beriman. Oh gitu ya, yaudah saya beriman. Kalau gitu saya beriman. Bisa sampai demikian loh. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita camkan. Dan berimanlah orang dekat raja tersebut. Fa'amana billah. Ia beriman. Lalu tuh anak muda doakan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasyafahullahu taala. Lalu Allah sembuhkan kebutaan dari orang tersebut. Allahu Akbar. Allah sembuhkan. Fasyafahullahu taala. Allah sembuhkan. Fa'atal malika. Begitu orang itu bisa melihat dia sembuh dari kebutaannya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atal malika, maka dia datengin rajanya tersebut. Dengan polosnya dia datang ke raja. Orang dekatnya raja, datang ke raja. Fajalasa ilaika makana yajlis. Dan dia duduk sebagaimana biasanya dia duduk dekat raja. Orang dekat nih. Faqala lahul malik. Lalu rajanya nanya, man radda alaika basarak. Siapa yang menyembuhkan dan mengembalikan penglihatanmu? Bisa ngelihat, kaget raja. Wah, bisa lihat sekarang. Iya nih. Siapa yang ngembaliin penglihatan kamu tuh? Orang ini jawab dengan jujurnya, dengan apa adanya. Rabbi, yang menyembuhkan aku, Rabbku, pencipta, pemilik, dan pengatur aku. Rabbku. Kita udah bahas makna Rabb dalam tafsir surat Al-Fatihah.
Dan kita masih ingat keterangan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin bahwa secara penekanan Rabb itu bermakna pencipta, pemilik, dan pengatur. Di samping itu juga Rabb mewakili nama-nama dan sifat-sifat Allah yang lain, yang maha sempurna dan maha mulia. Jadi ini orang dekatnya simpel, yang menyembuhkan Rabbku. Hebat ya. Kita Islam dari kecil, ketika ditanya siapa yang nyembuhin, anak ke dokter fulan, anak ke dokter fulan. Tapi orang ini nggak, padahal baru masuk Islam. Kan seluruh agama Allah namanya Islam. Baru beriman kepada Allah. Baru beriman kepada Allah. Tapi udah bisa bicara demikian. Siapa yang menyembuhkan? Siapa yang mengembalikan? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Mungkin kita kalau sekarang ngejawab, oh aku operasi di sini, aku operasi di situ. Yang mengembalikan Rabbku. Lihat berkahnya dakwah si anak muda tadi. Rabbku yang menyembuhkan. Rabbku yang menyembuhkan. Subhanallah. Tapi justru kalimat itu yang membuat terkejut sang raja. Dan raja itu bertanya, laka rabbun ghairi? Engkau punya Rabb selain aku? Subhanallah. Kira-kira gimana jika kita ada di posisi orang dekat raja tersebut? Mungkin orang sekarang akan berbicara dalam hatinya, ya Allah, gue salah jawab nih. Diserang, engkau punya Rabb selain diriku? Tapi itu orang dekat gak bergeming, gak bilang, aduh salah jawab lagi. Enggak. Apa jawaban orang dekat raja ketika raja bertanya yang sangat tajam itu, engkau punya Rabb selain aku? Qala rabbi wa rabbuka Allah. Wahai raja, Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Rabbku dan Rabbmu adalah Allah. Masya Allah. Jadi raja ini mengaku Rabb, hadirin. Makanya dia kaget, loh, engkau punya Rabb selain aku? Oh, Rabb kita Allah. Subhanallah. Marah raja itu. Marah. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-gulami faji'a bil gulam. Maka saat itu juga itu orang dekat dibawa, falam yazal yu'adzibuhu, maka mulai disiksa dan terus disiksa. Sampai pada titik dia menyebutkan nama si anak muda. Dia tanya, ini dapat konsep dari mana? Siapa yang bilang bahwa Allah itu Rabb? Kenapa tidak meyakini bahwa raja kita yang Rabb? Mau disiksa, dihabis-habisin. Saya pada satu titik
dia menyebutkan nama anak muda itu. Kalau sakit disiksa, jemaah. Penyiksaan adalah hal yang sangat menyakitkan dan gak semua orang bisa bertahan. Akhirnya disebutkan, udah gak kuat mungkin. Faji'a bil gulam. Maka anak muda itu didatangkan. Oh, anak muda itu. Oke, panggil. Dipanggil atau anak muda. Dan anak muda ini bukan nama yang asing. Kan yang ngutus dia belajar sihir siapa? Raja kan. Jadi pas lihat, oh, itu anak muda. Ada panggil dia nih. Faqala lahul malik. Lalu anak muda itu dihadapkan di depan atau di hadapan sang raja. Lalu raja itu bicara sama anak muda. Bunai, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'alu. Nah, kata sang raja, apakah ilmu sihirmu sudah tinggi sehingga berhasil melakukan pencapaian mengobati orang buta, orang yang sopak, dan penyakit-penyakit yang lain? Engkau melakukan ini, engkau melakukan itu. Jadi raja bilang, ilmu sihir kamu udah setinggi itu ya? Gitu. Kau bisa ini, kau bisa itu. Asik ya pertanyaannya raja tuh. Ya namanya raja, jago dia. Pinter, nanya. Oh, ilmu sihir kamu udah setinggi itu ya, wahai anak muda. Udah bisa menyembuhkan ini dan itu, menyembuhkan orang buta, mengembalikan penglihatannya, berbagai macam penyakit. Kalau jamaah di posisi anak muda itu kira-kira apa jawabannya? Mungkin orang sekarang iya sih, iya. Tapi aku masih harus belajar lagi biar selamat kali mungkin. Iya seperti yang engkau lihatlah wahai raja. Tapi masih harus terus belajar. Aku mohon pamit ya, mau belajar lagi. Terus cepet-cepet kabur. Enggak. Lihat bagaimana anak muda itu menjawab. Inni la ashfi ahada. Wahai paduka atau wahai raja, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Tidak ada seorang pun yang bisa aku sembuhkan. Inilah ashfi ahada. Gak ada seorang pun yang bisa aku sembuhkan. Innama yashfillahu ta'ala. Karena menyembuhkan mereka semua adalah Allah. Allah. Dan itu jawaban yang ditunggu si raja. Allah. Dan lihat keyakinan anak muda ini. Yang menyembuhkan Allah. Bukan saya. Dan bukan ilmu sihir. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marahlah raja. Kesel. Kalau bahasa kita sekarang udah disekolahin, udah dapat beasiswa, udah capek-capek ini, disuruh belajar sihir malah belajar yang lain. Subhanallah.
Lihat ya, man yahdihillahu fala mudhillalah. Seseorang tuh kalau dikasih hidayah sama Allah, nggak ada yang bisa sesatkan dia. Padahal sponsornya langsung raja, utusan raja. Dan dia anak muda cerdas, dia tahu resikonya apa, tapi tetap dia belajar. Dan apa adanya. Dan setelah dia belajar, dia amalin ilmunya. Dia amalin ilmunya. Dan ini resiko. Dia amalkan dan dia dakwahkan. Dia amalkan dan dia sampaikan. Dan ini adalah resiko. Dan itulah yang dinasihati ahli ibadah, innaka satubtala. Engkau akan diuji loh nak. Itu. Engkau akan diuji. Dan ini salah satu ujian. Dipanggil, nama dia yang disebutkan oleh ring satunya raja, dipanggil terus ditanya, Sihir kamu udah setinggi itu ya? Bukan saya. Allah yang menyembuhkan. Innaka satubtala, engkau akan diuji. Dan ia tetap mengatakan Allah yang menyembuhkan. Selesai sampai di sini? Belum. Fa'akhadha falam yazal yu'adzibuhu hatta. Lalu anak muda ini mulai disiksa, diinterogasi, disiksa lagi. Ditanya dari mana belajar, sama siapa, kok bisa dapetin ini, engkau udah dikasih beasiswa, selama ini kamu kemana? Dan pastinya kita ingat perkataan ahli ibadah tersebut. Jangan sebutkan namaku. Jangan tunjukkan mereka kepada aku. Itu kan permintaan dari ahli ibadah. Gurunya nih anak muda yang ngajarin dia. Jangan bawa-bawa nama saya. Dan jangan tunjukkan orang ke saya. Ini larangan mutlak, siapapun jangan. Apalagi kondisi begini. Tapi ada yang disiksa, dan terus disiksa. Itu nggak mudah. Ditanya, dapat ilmu dari mana? Belajar di mana? Siapa yang mengajarkan kamu konsep seperti ini? Hadirin yang Allah muliakan. Apakah anak muda ini buka mulut lalu menyebutkan nama rahib tersebut? Atau sebaliknya, ia tetap komit, bungkam, dan menjalankan wasiat rahib sekaligus gurunya tersebut. Jangan tunjukkan siapapun kepada saya. Dan jangan sampaikan perihal saya. Apakah dia akan buka mulut? Atau dia tetap membisu dan bungkam? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.